Halo geng, balik lagi sama gue di Jalan Tikus. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang fenomenal atau yang sesuatu yang lagi dibahas di kaula muda dalam berinvestasi dalam dunia digital, yaitu NFT, atau bisa dibilang non-fungible token atau bahasa kerennya play to earn. Nah, dalam dunia NFT atau play to earn ini, Jalan Tikus bakal memberikan sebuah seri in-depth atau series yang mendalami dalam pembicaraan NFT yang menggunakan modal zero mungkin atau lu tanpa modal. Terus kita juga ada pembahasan tentang apa isi itu NFT kayak sekarang hari ini. Terus kita juga akan mengundang salah satu expert orang yang berkecimpung dengan dunia NFT lebih dalam sehingga kalian bisa menyerap ilmunya. Lalu kita akan memberikan rekomendasi game NFT terbaik yang sehingga kalian bisa mendapatkan cuan lebih cepat atau potensinya lebih cepat seperti itu. Oke, tapi sebelum itu gue bakal kasih tahu kalau semua game NFT yang berhubungan dengan cryptocurrency itu udah pasti menghasilkan cuan lah buat kalian. Intinya sih kayak gitu. Nah, simpelnya game NFT itu adalah lu main game dan dapat duit. Simpelnya kayak gitu. Tapi kita akan membahas itu lebih dalam dengan chapter pertama. Kita akan bahas apa sih itu NFT. Yang pertama gue akan bahas tentang apa itu NFT atau orang biasa sebut non-fungible token. Non-fungible token atau NFT ini adalah aset digital berbasis teknologi blockchain yang sedang populer dalam dunia kripto sekarang. Karena dia nilai asetnya itu hingga puluhan juta US dollar, which is a lot of money, geng. Sebagian besar NFT diperjualbelikan menggunakan koin buatan yang disebut Ethereum atau singkatannya ETH. Untuk memahami NFT, pertama-tama kita perlu melihat dua kata kunci di dalamnya. Non-fungible yang berasal dari kata fungibility dan token. Fungibility adalah kemampuan suatu aset yang ditukar atau diganti dengan aset serupa yang memiliki nilai yang sama. Contohnya, kamu bisa menukar uang kertas 10.000 dengan uang lembar kertas 5.000 dan nilainya tetap sama. Sementara itu, token adalah aset digital yang mewakili barang, layanan, atau bentuk nilai lainnya. Jadi, NFT atau non-fungible token adalah aset digital yang memiliki barang berharga dengan nilai yang tidak digantikan atau dapat ditukarkan. Setiap NFT memiliki data catatan transaksi di dalam blockchain. Ingat ya, blockchain. Data ini berasal tentang siapa penciptanya, harganya, dan historik kepemilikannya. Apa perannya cryptocurrency dan NFT? Nah, gue bakal ngasih tahu apa sih itu NFT secara esensial. Jadi NFT itu adalah aset secara digital yang berkembang dalam dunia cryptocurrency. Simpelnya kayak gitu. Jadi begini, gue gak bakal ngasih tahu NFT itu adalah suatu aset yang lu punya secara digital dan tidak diduplikasikan atau malah mungkin diduplikasikan tapi secara terbatas. Dan itu akan memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan dengan menggunakan cryptocurrency. Simpelnya seperti itu. Jadi kayak misalkan lu nih punya skin Mobile Legends yang Mobile Legends buat diri lu sendiri, buat akun lu doang. Nah itu lu bisa perjualbelikan secara NFT. Kalau Mobile Legends atau Moonlight itu terjalin sama dengan dunia cryptocurrency. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Tapi simpelnya seperti itu. Jadi nggak bisa sesuatu yang lu duplikasikan atau bahasanya kayak lu milikin banyak lah. Nah itu NFT itu jadi aset digital yang udah terhubung dengan blockchain sehingga lu memilikinya hanya dirinya sendiri aja dan dia tidak ada di mana-mana kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Selain itu, NFT memiliki sifat yang mutlak. Jadi lu kalau memiliki haknya, lu akan bisa mempergunakannya secara bebas atau bahasanya ya lu memiliki hak penuh kayak gitu. Dan dalam originalnya NFT bisa hanya diduplikasikan oleh pembuatnya saja. Nah, tapi sayangnya dalam NFT lu tidak bisa mendenominasikan nilainya dalam bentuk jadi Satoshi Bitcoin atau Wei Ethereum. Nah, jadi kalau misalkan lu udah memiliki NFT, ya lu kalau bisa memiliki secara penuh seperti itu. Kenapa NFT begitu populer? NFT sebenarnya sudah mulai populer pada tahun 2017 saat game NFT pertama yang diluncurkan yaitu CryptoKitties. Nah, CryptoKitties sendiri adalah game berbasis blockchain Ethereum yang memungkinkan pemain untuk mengadopsi, memelihara, dan memperdagangkan kucing secara virtual. Pasar NFT mengalami perkembangan pesat mulai akhir Januari 2021. Bagi penggemar dan pengguna, NFT merupakan era baru koleksi digital. Ia adalah cara baru untuk mendukung artis, atlet, dan musisi tanpa melalui perantara pihak ketiga.
Bagi kreator, seniman, dan musisi, NFT memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan secara langsung dari karyanya yang tidak dapat dipotong atau tidak ada potongan dari pihak ketiga seperti perusahaan rekaman, distributor, penerbit, dan lainnya. Kalau mau disimpelkan, mungkin lo akan mendengar kata play to earn lagi. Nah, ini play to earn ini, jadi lu siapa sih yang nggak mau simpelnya lu main game tapi dapat duit? Nah, NFT ini awalnya terkenal dengan modal dulu baru bisa bermain, atau modal dulu baru bisa mendapatkan hasil uang. Nah, kali ini kenapa dia bisa populer pada akhir dari Januari 2021 ini? Karena dia bisa menghasilkan uang atau menghasilkan cuan dengan modal nol. Nah, jadi NFT ini sudah mulai berkembang dan mulai menjadi pasar di dunia digital investasi sekarang, geng. Makanya kalau gue bilang, kenapa ini sangat penting atau sangat populer, ya dan lu mulai dari sekarang, ya ini dia kesempatannya untuk bermain NFT atau mendapatkan cuan tanpa modal yang besar. NFT digunakan untuk apa saja? Nah, ini ada pertanyaan yang paling penting. Pertama, NFT dalam industri karya seni. Nah, jadi kalau karakteristik dan keunikan NFT itu bisa mengevaluasi kembali sektor seni digital loh. NFT menawarkan keamanan yang dibutuhkan untuk karya yang dipublikasikan secara online, di mana konten dapat disebar bebas dan dapat diklaim dengan mudah, yang menyebabkan kerugian bagi pembuatnya. Nah, teknologi NFT dan blockchain memberikan jaminan bagi seniman dan atas kepemilikan karyanya. Sistem smart contract yang ada pada NFT juga memungkinkan seniman untuk menuliskan persentase royalti setiap kali karyanya berpindah tangan. Selain itu, harga dari aset NFT bisa mencapai angka yang sangat tinggi. Karya NFT termahal yang dibuat oleh Beeple dengan judul Everyday, The First 500 Days terjual dengan harga 69 juta US dollar pada Maret 2021. Lihat tuh, gimana lu nggak ngiler? Nah, hal ini juga menunjukkan apresiasi terhadap aset-aset NFT yang sama tingginya dengan karya seni fisik. Ngerti nggak? Nah, jadi gini geng, intinya kalau lu punya karya yang bisa lu buat secara digital dan lu taruh dalam dunia digital dan the only one atau satu-satunya punya lu supaya nggak ada plagiarisme, nah itu lu bisa mendapatkan atau bisa memperjualbelikan secara NFT. Jadi orang bisa beli pakai Bitcoin atau bisa beli pakai Ethereum atau bisa beli malah pakai apapun mata uang kripto lainnya. Simpelnya kayak gitu. Oke. Nah, yang kedua, NFT dalam konteks bisnis. Sebenarnya tadi karya seni itu juga dalam bisnis, tapi ini adalah bisnis yang bentuknya memiliki seperti sertifikat properti, aset, dan lisensi. Nah, NFT dapat menghubungkan aset fisik seperti bukti kepemilikan rumah atau properti lainnya. Kamu tidak perlu khawatir sertifikat berharga hilang atau dicuri orang lain karena data pemilikannya ada di blockchain. Nah, sayangnya implementasi dan perkembangan NFT dalam kasus-kasus ini masih hangat dan masih sangat terbatas. Namun, seiring dengan popularitasnya meningkat, gue yakin sih pengaplikasian NFT ini akan meluas dan akan lebih canggih. Nah, lalu dalam dunia industri tiket dan keanggotaan. Nah, industri tiket memiliki beberapa masalah sebetulnya. Pertama, sering terjadi calo yang mencoba membeli tiket sebanyak mungkin untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, adanya kasus penipuan melalui calo dan jasa lainnya dengan jika tiket mudah dipalsukan. Nah, NFT ini menawarkan solusi untuk mengatasi kedua masalah tersebut dengan sistem verifikasi dan identifikasi yang tidak dapat diubah. Dalam konteks membership atau keanggotaan digital, NFT bisa dijadikan sebagai identifikasi digital yang mempresentasikan keanggotaan seseorang. Hal ini terutama menguntungkan bagi anggotanya yang tidak perlu khawatir data hilang, data diubah, atau dicuri orang lain. Nah, gue bakal ngasih tahu satu perusahaan yang sudah menerapkan industri tiket dan keanggotaan ini dalam dunia NFT, yaitu adalah Kraken Kratom. Nah, keren banget deh, gengs. Coba itu tengok. Yang terakhir adalah perkembangan NFT di Indonesia. Ini yang penting, karena kenapa? Gue bakal ngasih tahu kenapa sih NFT itu sekarang lagi booming banget di kaula muda kita untuk investasi digital. Nah, jadi NFT ini yang sekarang sedang lagi hits atau booming adalah game NFT. Nah, game NFT itu sebenarnya ada banyak. Tapi gue bakal ngasih tahu game NFT yang populer dan bisa menjadi potensi kalian untuk mencari cuan. Nah, untuk gue ngasih tahu pertama adalah namanya CryptoKitties. Nah, CryptoKitties adalah seperti game yang lu memelihara kucing secara digital. Memelihara, ngasih makan, membesarkan. Seperti itu sebenarnya. Gamenya sesimpel itu. Nanti kalian akan melihatnya seperti ini. Nah, jadi di CryptoKitties ini jual beli gamenya itu antara kucingnya, jenis kucingnya, dan tempat-tempat lainnya. Nah,
Ada satu game lagi yang sangat bagus, yaitu Axis Infinity. Nah, Axis Infinity ini adalah game yang idle atau biasa ibarat kata game seperti lumayan turn based, dan itu lu memiliki 3 monster. Nah, 3 monster ini akan bisa diperjualbelikan secara marketplace yang dimana menghasilkan Ethereum atau ya game atau cryptocurrency lainnya. Nah, di Axis Infinity ini lu harus memiliki modal atau pay to earn. Nah, nanti yang dimana pada akhirnya lu bisa play to earn. Nah, untuk memodal awal dari Axis Infinity ini memang memiliki banyak rangkaian atau bentuk budget yang berbagai-bagai macam. Nah, kebetulan banget nih, kita ada metode yang dimana memungkinkan lo untuk bermain tanpa modal. Nah, di game Axie Infinity ini kita ada program namanya Axie Infinity Scholarship, yang dimana kita menjalin suatu kerjasama untuk lo menjalankan akun yang sudah dibiayai atau sudah dimodali. Jadi sudah ada 3 monster yang optimal untuk mencari SLP. SLP ini adalah mata uang yang diperjualbelikan untuk mendapatkan sebuah Ethereum atau cryptocurrency-nya. Dan itu semua sudah terjalin dan sudah dihubungi dengan blockchain, jadi pasti aman, gengs. Nah, di sini nanti hasil dari yang penjualan SLP itu tinggal kita bagi 2, kayak gitu loh. Nah, itu dia geng, penjelasan gue dari Jalan Tikus mengenai NFT untuk kalian setidaknya mengetahui bahwa ada loh lu main game dan dimodali dan dapat duit. Intinya atau istilahnya adalah pay to earn. Oke? Nah, untuk kelanjutannya nanti akan ada seri selanjutnya pembahasan tentang NFT lebih mendalam.